dengan NIM 2112061979. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan dan strategi pendidikan dalam mengimplementasikan Society 5.0 pada sektor pendidikan di masa pandemi COVID-19. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tersebut. Oke, baik. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu COVID-19. Jadi COVID-19 atau coronavirus disease adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 telah membuahkan krisis di berbagai aktivitas manusia, sehingga memaksa secara cepat untuk membuat pengelolaan dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara. Hampir seluruh negara yang tanpa melihat status kemajuan ekonomi dan teknologi serta kesiapan dalam sektor pelayanan kesehatan dipaksa untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakyakinan dalam belenggu COVID-19 ini. Jadi COVID-19 itu menciptakan tantangan terhadap pengelolaan krisis pandemi yang bersifat global. Adapun karakteristik pada COVID-19 ini adalah yang pertama dapat kita lihat di slide PPT. Ada tingkat penyebaran yang tinggi. Dalam waktu 3 bulan, virus telah menyebar secara global dan dianggap sebagai pandemi global. Nah, tingkat penyebaran yang tinggi yang tentunya terjadi karena mobilitas orang-orang yang tinggi di dunia. Dapat dikatakan bahwa tingkat transmisi orang ke orang itu sangat tinggi. Lalu yang kedua ada orang tua dan kekebalan tubuh rendah lebih rentan. Nah, data menunjukkan bahwa populasi manusia dan orang dengan kekebalan rendah, tanda kutip diabetes atau penyakit kronis lainnya itu lebih rentan terhadap virus ini. Yang ketiga ada tingkat pemulihan diferensial. Sementara rata-rata global, tingkat pemulihan adalah relatif rendah seperti 28 hingga 30%. Nah, berbagai negara memiliki pemulihan diferensial yang berbeda dan ini tentu saja terus berubah dari waktu ke waktu. Oke, next slide berikutnya ada dampak COVID-19 pada pendidikan. Nah, kehadiran COVID-19 ini tentu saja memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri, dampak yang diberikan kebanyakan merupakan dampak negatif. Nah, kebijakan pembatasan sosial berskala besar, social distancing, physical distancing, dan lockdown merupakan dampak COVID-19 yang bisa menghambat berbagai aktivitas kehidupan manusia. Nah, akibat yang muncul dari hal tersebut di bidang pendidikan yaitu kebijakan learning from home atau belajar dari rumah. Nah, pembelajaran dilakukan tidak normal seperti biasanya di sekolah secara tatap muka, melainkan dengan pembelajaran daring atau online di rumah masing-masing. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Ada Society 5.0. Jadi, era Society 5.0 atau era masyarakat 5.0 adalah sebuah era di mana masyarakatnya hidup di era industri 4.0. Nah, era industri 4.0 itu sendiri adalah sebuah era yang aktivitas masyarakatnya saling terhubung dengan jaringan internet atau satelit, sehingga muncul paradigma sebuah era hidup manusia yang sangat canggih. Lalu, era Society 5.0 merupakan sebuah periode yang berpusat pada manusia atau human centered dan berlandaskan pada teknologi atau teknologi based. Era ini membutuhkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang dibutuhkan itu antara lain yang pertama ada leadership, yaitu kemampuan untuk menjadi seseorang pemimpin. Nah, di era ini kita dituntut untuk menjadi setidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, berani mengambil keputusan, kuat terhadap tantangan dan siap dalam situasi apapun. Karena seorang pemimpin yang hebat tentu akan menghasilkan keputusan yang hebat pula yang berdampak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Lalu yang kedua ada language, yaitu kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, merupakan kemampuan yang harus dimiliki di era revolusi 5.0 ini.
Mengapa? Karena di era ini tidak ada lagi batasan untuk membuat kita dapat berkomunikasi lintas negara dan untuk memudahkan kita menjalin komunikasi dengan berbagai macam orang di seluruh dunia, maka kemampuan berbahasa standar internasional adalah salah satu hal yang perlu dimiliki di era 5.0. Kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang karena setiap sistem yang berbasis teknologi secara menyeluruh saat ini telah memberikan petunjuk atau instruksi penggunaan dalam bahasa Inggris. Bagaimana mungkin kita dapat mengoperasikan teknologi canggih dan bersaing jika untuk mengoperasikan teknologi dengan panduan bahasa asing saja kita tidak mengerti. Lalu yang ketiga ada IT literacy, yaitu di era 5.0 di mana teknologi IT menjadi penggerak utama. Semua literatur mengenai pengetahuan dapat dicari menggunakan internet. Nah, di masa 5.0 ini diperlukan SDM yang memiliki kemauan dalam mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Di era 5.0 ini semua pengetahuan dapat kita cari dengan menggunakan internet. Nah, untuk itu maka kita seharusnya mampu memiliki pengetahuan yang lebih luas dan akurat serta tanpa batas karena semua data dapat dicari dengan mudah saat ini melalui jaringan internet. Dan yang keempat ada writing skill, yaitu kemampuan dalam menulis, merupakan hal yang sangat penting. Dengan kemampuan menulis yang baik, maka akan mendorong kita lebih kreatif lagi menciptakan tulisan-tulisan yang berguna bagi khalayak ramai. Dengan menulis, kita dapat menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dalam pemikiran maupun inovasi baru dapat ditularkan dalam memasuki era Society 5.0 ini. Jadi, era Society 5.0 memaksa sumber daya manusia yang mumpuni, artinya memiliki kapasitas di bidang keilmuannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur sesuai keyakinannya. Nah, masyarakat 5.0 atau Society 5.0 adalah sebuah kumpulan kehidupan masyarakat yang berpusat pada penyelarasan kebutuhan manusia secara efektif dan efisien yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan ekonomi melalui pemecahan berbagai permasalahan sosial dengan memanfaatkan sistem yang menghubungkan ruang cyber atau cyberspace dan ruang fisik atau physical space secara terpadu. Oke, kita next pada slide berikutnya. Ada permasalahan pendidikan Indonesia. Nah, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan Indonesia telah memiliki dua persoalan besar yang harus dihadapi. Yang pertama, bangsa Indonesia secara internal masih menghadapi krisis multidimensi. Lalu persatuan nasional yang longgar, demokratisasi yang di segala bidang kehidupan, desentralisasi pemerintahan dan kualitas pendidikan belum dan tidak menunjukkan daya saing. Lalu yang kedua ada masyarakat Indonesia menghadapi tantangan eksternal di pasar dunia. Nah, kemajuan teknologi yang menuntut pendidikan secara kompetitif, inovatif dan modal jejaring tanpa batas. Nah, implementasi Society 5.0 dalam keadaan pandemi saat ini merupakan strategi yang tepat dalam keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan agar pendidikan kita mengalami keberlanjutan, mengingat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia cenderung menurun ketika menghadapi sebuah krisis. Nah, melihat situasi negara yang dilanda krisis demi krisis memiliki makna bahwa pihak yang berkiprah dalam dunia pendidikan ikut merasa prihatin terhadap apa yang akan terjadi dengan generasi penerus bangsa di masa depan. Nah, abad ke-21 sebagai abad keterbukaan atau globalisasi membuat pembelajaran diharapkan mampu memenuhi century skill, yakni yang pertama ada inovasi pada pembelajaran dan keterampilan meliputi penguasaan aspek pengetahuan dan keterampilan yang kompleks. Nah, inovasi kegiatan belajar berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, berkomunikasi dalam menciptakan kolaborasi dan kreativitas. Lalu yang kedua ada keterampilan literasi digital yang terdiri dari literasi media, literasi informasi, dan literasi ICT. Lalu yang ketiga ada kecakapan hidup dalam berkarir meliputi fleksibilitas, adaptabilitas, inisiatif dan interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabelasi, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Oke, kita next pada materi selanjutnya. Slide selanjutnya ada kebijakan dan strategi. Jadi COVID-19 ini melumpuhkan seluruh aktivitas yang ada, salah satunya pada sektor pendidikan. Adanya wabah COVID-19 ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka dan dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melakukan berbagai adaptasi dan berorientasi pada pembelajaran yang tidak membebani guru maupun siswa, namun penuh makna dan nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status darurat COVID-19. Nah, serangkaian kebijakan dikeluarkan dalam menanggapi perkembangan penyebaran COVID-19 ini dengan pendekatan keseriusan menetapkan protokol kesehatan. Seperti yang pertama, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, lalu penyesuaian ujian sekolah, lalu pembatalan ujian nasional atau UN, dan pendaftaran siswa yang dilakukan secara online sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran penyakit COVID-19 ini. Selain itu ada kebijakan penyesuaian penggunaan bantuan operasional sekolah atau dana BOS fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah di masa pandemi ini. Nah, prinsip dasar dari kebijakan ini adalah mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat selama pandemi dengan melakukan aktivitas dan pendidikan yang dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan sarana digital. Pada slide selanjutnya pada bagian strategi. Nah, pada penjelasan tadi tentunya kita dapat mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi dalam Society 5.0 pada masa pandemi sehingga dapat diketahui beberapa alternatif dalam strategi perkembangan pendidikan di era pandemi ini yang berkaitan dengan Society, yaitu yang pertama ada meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini pendidik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan modal dinamika arus informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua ada melakukan kolaborasi antar sektor antara pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dalam hal kesamaan visi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Lalu yang ketiga adalah memperluas investasi untuk menentukan anggaran yang akan dijalankan sesuai dengan program-program dalam jangka pendek sampai jangka panjang. Lalu yang keempat ada pemerataan infrastruktur digital untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam menjangkau seluruh wilayah dan berbagai sektor. Lalu yang kelima, menyusun regulasi yang tidak menghambat perkembangan industri digital yang berkaitan dengan investasi, penyediaan jasa, dan penggunaannya. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran dengan manfaatkan teknologi digital. Nah, pada slide yang ini ada skema Society dalam pendidikan selama pandemi. Dapat kita lihat kesehatan dan keselamatan masyarakat selama pandemi itu menjadi poin penting, menjadi otak dari segala skema ini. Karena apa? Nah, dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat selama pandemi COVID ini, termasuk peserta didik, makanya ada kebijakan yaitu belajar dari rumah. Nah, dengan belajar dari rumah dapat mempercepat pengimplementasian dari Society 5.0 ini. Nah, pengimplementasiannya dalam belajar dari rumah dapat kita lihat dari ada bagian big data, artificial intelligence, lalu Internet of Things. Nah, mereka ini yang membuat pendidikan di Indonesia itu menjadi keberlanjutan, berarti tidak stuck karena ada pandemi, jadi tetap berjalan seperti biasa. Cuman ya ada anjuran atau kebijakan dari Kemendikbudnya untuk membuat bagaimana pendidikan itu bisa berkelanjutan, jadi tidak stuck.